Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat IHCS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali bersama Pak Herman dalam pembelajaran IPS. Baik, insyaallah hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Yang insyaallah teman-teman setiap hari sudah mempraktekkan seperti apa itu interaksi sosial. Yuk kita lihat pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, misal teman-teman ketika teman-teman di rumah ngobrol sama ayah atau bunda, pasti ada yang memulai. Nah, ketika ayah dan atau bunda memulai ngobrol sama teman-teman, itu adalah sebuah aksi. Pasti teman-teman merespon atau menanggapi obrolan dari ayah dan bunda, itu adalah sebuah reaksi. Nah, Sobat IHCS, sekarang coba kita lihat ciri dari interaksi sosial. Nah, ciri yang pertama adalah pelaku minimal berjumlah 2 orang. Nah, di sini bisa terjadi interaksi antara individu dengan individu, bisa terjadi interaksi antara individu dengan kelompok, dan bisa terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, contoh misalnya ketika interaksi antara individu dengan individu. Misalnya teman-teman di rumah ngobrol berdua sama ayah atau sama bunda. Nah, itu adalah sebuah interaksi antara individu dengan individu. Nah, contoh yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Misalnya teman-teman di sekolah atau di kelas, itu biasanya terjadi pembelajaran. Nah, ketika bapak guru atau ibu guru menjelaskan, teman-teman menyimak penjelasan. Nah, di situ terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Individunya di sini adalah bapak guru atau ibu guru. Kelompoknya adalah teman-teman yang satu kelas. Nah, contoh interaksi yang ketiga adalah individu dengan kelompok dengan kelompok. Misalnya teman-teman lagi main bola, terdiri atas 2 tim. Nah, tim A dengan tim B itu adalah sebuah kelompok. Nah, itu adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, kita lihat ciri yang kedua dari interaksi sosial. Ciri yang kedua adalah memiliki simbol. Nah, simbol di sini maksudnya adalah ketika kita berinteraksi pasti menggunakan sebuah bahasa. Nah, bahasa di sini itu adalah sebuah simbol. Nah, ketika teman-teman misalnya berkunjung ke luar negeri nih, teman-teman tidak mengerti bahasa di luar negeri, ataupun teman-teman berkunjung ke daerah. Nah, teman-teman tidak mengerti bahasa daerah. Nah, itu interaksi yang kita akan bangun agak sulit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh ciri yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Maksudnya di sini adalah interaksi memiliki dimensi waktu, bisa terjadi sekarang, bisa terjadi besok, dan bisa terjadi kemarin. Nah, itu adalah maksud dari dimensi waktu. Kemudian ciri yang keempat adalah memiliki tujuan. Setiap interaksi pasti memiliki suatu tujuan. Nah, insya Allah itu adalah ciri dari interaksi sosial. Nah, sekarang kita coba lihat syarat dari terjadinya sebuah interaksi. Nah, syarat yang pertama adalah kontak sosial atau cara kita melakukan sebuah interaksi. Di sini terbagi atas 2, ada primer dan ada sekunder. Nah, primer itu adalah tatap muka secara langsung, artinya kita berinteraksi secara langsung. Nah, yang sekunder adalah interaksi yang dilakukan menggunakan media. Contoh misalnya kita menelpon teman kita atau orang tua kita. Nah, itu adalah sebuah interaksi sekunder yang menggunakan media. Nah, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi di sini juga terbagi atas 2. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah berbicara secara langsung, mengeluarkan suara. Itu adalah komunikasi verbal. Nah, komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan interaksi sosial. Kita tahu bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan di dalam surah Al-Hujurat dijelaskan batasan-batasan ketika kita berinteraksi, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن
أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, sobat IHCS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Herman akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap berkarya dari rumah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.